Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan coba membahas materi mengenai gerak harmonik sederhana. Selamat menyaksikan. Oke, kita lanjutkan kembali materi gerak harmonik sederhana. Kali ini kita akan coba membahas mengenai frekuensi dan periode pada pegas. Nah, untuk perumusan atau persamaan pada frekuensi dan periode pada pegas, ini kalian bisa melihat langsung di dalam video ini. Ini dirumuskan dengan F sama dengan 1/2 Pi ya, dikalikan dengan akar K per M. Ini untuk frekuensi. Kalau kita tuliskan, nah, F-nya di sini adalah frekuensi. Frekuensi satuannya adalah Hertz. Kemudian 1/2 Pi-nya diamkan saja. Kemudian ada K. K ini adalah yang disebut dengan konstanta pegas. Ya, jadi ada konstanta pegas. Kemudian M ini adalah massa. Ya, ada ibaratnya kalau ada massa bebannya berapa nih, massa yang ada di sininya ada berapa, nanti bisa dimasukkan. Dan ini satuannya adalah kilogram. Nah, ini untuk persamaan frekuensi. Sedangkan untuk persamaan periode ini dirumuskan dengan T sama dengan 2Pi dikalikan dengan akar M per K. Ya, ini hanya beda T-nya saja rumusannya. Berarti di sini T-nya itu rumusan dari periode. Periode ini berhubungan dengan waktu, berarti ini satuannya adalah second. M dengan K-nya sama, pengertiannya sama. Atau kalau kalian familiar, rumus F itu kan bisa sama dengan 1/T, ya. Atau T itu sama dengan 1 per frekuensi. Nanti tinggal dibolak-balik saja. Oke, kita coba ke dalam soal latihan. Dalam soal pertama, perbandingan frekuensi getaran pegas dengan konstanta pegasnya adalah 160 N per M dan 250 N per M adalah. Jadi, ini yang ditanyakan adalah frekuensi dari masing-masing pegas. Di sini ada dua pegas. Yang pertama ada 160. Jadi, kalau konstanta pegas itu tadi saya tuliskan K, ya, yang diketahuinya. K1-nya, ini ya, berarti ini ya. Berarti ini ada K1, di sini ada K2. Saya sebutkan gitu aja. Berarti ini ada K1-nya adalah 160 N per M. Ya, ini satuannya. Kemudian ada K2-nya, itu nilainya adalah 250 N per M. Oke, yang ditanya frekuensi perbandingan. Jadi kalau perbandingan itu berarti bandingan frekuensi 1 kita bandingkan dengan frekuensi 2. Nah, ini nilainya berapa? Nah, tadi kalau kita balik lagi, nah ini rumusannya tadi. Jangan sampai lupa, kita pakai gunakan ini. Yang kalian perhatikan adalah nanti rumusan ini kita menggunakan perbandingan. Karena rumusnya itu adalah F sama dengan 1/2 Pi, ya, akar dari, nah tadi kita lihat lagi berapa di situ? K dibagi dengan M. Ya, berarti di situ kita kembalikan lagi, di sini ada K dibagi dengan M. Nah, datanya nggak ada nih M-nya nih, ya, atau 2Pi-nya diamkan saja. Kalau perbandingan dalam fisika, kita harus paham mengenai perbandingan lurus atau sebanding dengan berbanding terbalik. Nah, karena yang kita butuhkan hanyalah nilai F dan K, nah, ini kan sama-sama di atas ya. Kalau dalam fisika, ini akan istilahnya sebanding. F itu akan sebanding dengan K, tapi K-nya itu dalam akar. Ya, jadi dia sebanding di sini. Maka rumus yang kalian pakai nanti, ini saya rubah dulu warnanya, akan menjadi, nah kalau di sini perbagian, ini perbandingan ya sama dengan pembagian ya, berarti ada F1 kita bagi dengan F2. Maka rumusan yang kalian dapat itu adalah kita gabungkan semua aja dulu, akarnya sama-sama ada K-nya nanti. Di sini ada K, karena di sini adalah sebanding, berarti kita tuliskan juga di sini 1 dibagi dengan K-nya 2. Ini yang disebut dengan sebanding atau berbanding lurus. Jadi sama-sama ada 1 di atas, ada sama-sama 2 di bawah. Kalau berbanding terbalik berarti di sininya 1, di sininya 2. Tinggal kamu tukar aja kebalikan. Ya, jadi tidak boleh sama posisi angkanya. Oke, kita coba masukin datanya di sini.
datanya akan jadi berapa? Nah, tinggal kita masukin akar dari K1-nya. Berarti di sini ada 160 dibagi dengan K2-nya adalah 250. Nah, nanti tinggal kamu coret saja di sini. Kita akan dapat nilainya ada 16, 25. 16 diakarin berarti di situ adalah 4. Ya, 25 diakarin adalah 5. Oke, berarti di sini F1 dibagi F2. Maka kalau kita pecahkan lagi F1 banding dengan F2, maka nilainya kita dapat adalah 4 dibanding dengan 5. Ini jawabannya. Ada jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, untuk soal selanjutnya, yang kedua. Kita baca sama-sama. Dua buah sistem massa pegas A dan B bergetar dengan periode T dan A. Ini ada T dan A. Jika TA sama dengan 2 kali TB, ini patokan kita, 2 kali TB, dan tetapan kedua pegas dianggap sama, berarti K yang A itu sama dengan K yang B. Jadi kita anggap sama, maka kedua massa A dan B memenuhi hubungan. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah hubungan periode dengan massa. Nah, ingat tadi rumusannya apa? Kalau kita kembali lagi, ayo kita cek lagi dulu di sini. Nah, periode dengan massa, periode T dengan massa. Ini rumusnya ya 2pi M per K. Kita kembali lagi. Nah, rumusnya adalah tadi T sama dengan 2pi akar dari M per K. Nah, ini. Yang kita butuhkan hanya apa? Hanya T dan M. K-nya kita anggap sama, berarti nggak usah dipakai. Nah, ini berarti sama-sama ada di atas nih posisinya. Maka dia T itu akan sebanding dengan, karena ada akarnya, maka di sini adalah akar M. Oke ya, berarti ini perbandingannya nih. Maka rumusannya nanti itu akan menjadi TA, karena kita cari A, dibandingkan dengan TB, itu akan sama dengan akar dari MA dibagi dengan MB. Langsung aja seperti ini. Oke? Nah, kita lihat lagi pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah massa. Nah, massa A dengan massa B. Maka lihat nih, massa ini ada akarnya nih. Supaya kita menghilangkan akarnya, kita apakan? Kita kuadratkan semuanya. Maka di sini dapat nilainya adalah, kita jadi satukan aja. Berarti ada TA ya per TB akan sama dengan, ini kita kuadratkan. Berarti di sini ada M-nya, berarti di sini ada MA dibagi dengan MB. Kita tulis aja dulu seperti ini. Ya, kita dapat perumusan baru nanti. Oke, saya pindahkan dulu ke atas. Maka nanti kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Nah, di sini dia bilang apa? TA sama dengan 2TB. Karena yang di atas ini ada TA, kamu tulis aja dia di sini. Berarti TA itu sama dengan 2TB. Terus TB-nya gimana? Ya, kita tulis aja TB. Ya, baru kita kuadratkan. Akan sama dengan, berarti di sini ada MA dibagi dengan MB. Nah, nanti tinggal kita coret nih, TB-nya TB ini sama, kita hilangkan. Ini kan 1 ya. Berarti tinggal kita kuadratin. 2 bagi 1 kan 2. 2 kuadrat berarti 4. Berarti di sini ada MA per MB. Karena yang ditanya MA, maka MB-nya kita naikin ke atas. Maka kita dapat MA sama dengan 4 MB. Ini dia jawabannya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang E. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Perhatikan baik-baik. Sebuah pegas ditarik dengan gaya, nah ini ada gayanya sebesar 20 Newton, kemudian bertambah panjangnya adalah 5 cm, kemudian bebannya adalah 4 kg. Yang ditanya adalah periode getaran tersebut. Nah, ini kita coba analisis dulu nih, ada data apa aja deh di sini. Kalau gaya itu simbolnya itu F besar. F-nya berarti 20 Newton. Oke, bertambah panjang itu rumusnya itu delta X. Ya, delta X-nya itu adalah 5 cm. Kemudian ujungnya diberi beban, berarti masanya adalah
4 kilogram. Yang ditanya periode. Tadi rumus periode udah tahu ya. Berarti rumus periode itu T sama dengan 2Pi akar dari M per K. Nah, sekarang kita cek yang belum ada data apa dari soal ini. T-nya yang ditanya, M-nya sudah ada, K-nya belum ada ya. Nah, kalau K-nya belum ada, kita cari dulu nilai K. Dari mana? Dari perumusan ini. Tapi sebelumnya nih kita rubah dulu nih satuannya. 5 cm kita rubah ke meter. Kita turun ya. Berarti, naik ya. Kita bagi. Jadi bagi 100 berarti 0,05 meter. Nah, kita masuk ke dalam hukum Hooke namanya. Hukum Hooke di sini ya dirumuskan dengan F sama dengan K dikalikan dengan delta X. Ini rumus hukum Hooke-nya nih. Maka kalau kamu mau cari K, maka K itu rumusnya akan menjadi F dibagi dengan delta X. Nanti ini pindah aja ke bawah. Nah, nanti K-nya ini kita dapat ke sini. Ya, boleh cari dulu K-nya silakan. Berarti K-nya di sini kita akan dapat F-nya itu adalah 20, ya kan? Dibagi dengan 0,05. Oke, 20 bagi 5 berarti di sini 4. Nolnya kalau pembagian ini naik ke atas. Ya, berarti di sini ada nilainya 400 N per M. Ini nilai K. Baru nilai K ini kita masukkan ke dalam perumusan ini. Berarti T-nya kita akan dapat nilainya adalah 2Pi, ya kan? Akar dari masanya kita sudah dapat di situ adalah 4 dibagi dengan K-nya itu adalah 400. Nah, nanti tinggal kita selesaikan aja. 4 bagi 400 berarti 1 per 100. Berarti 2Pi akar 1 ya tetap 1, akar 100 adalah 10. Maka kalau kita selesaikan menjadi 2 bagi 10 itu adalah 0,2, tetap ada pi-nya, satuannya adalah second atau detik. Inilah jawabannya. Nanti tinggal kita cek. Jawabannya adalah yang D kita dapat. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar dua rangkaian pegas berikut. Ada A dan B. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan frekuensi getaran pegas A dan B yang benar adalah. Nah, perhatikan baik-baik. Pada soal ini, kalian diberikan dua gambar susunan pegas. Maka kalian harus pahami dulu susunan pegas sebelum kalian mencari rumusan frekuensinya. Oke ya, rumusan frekuensi itu kan tadi sama dengan 1 per 2pi akar dari K dibagi dengan M. Ya, ini tidak ada masanya, ya kan? Hanya ada konstanta pegas. Maka kita masuk lagi ke dalam pegas. Ada yang disebut dengan perumusan susunan pegas. Jadi kalian harus paham dulu. Susunan pegas itu ada dua versi. Ya. Yang pertama susunannya adalah seri. Kalau seri gimana? Kalau seri itu pegasnya nyatu ke bawah. Ini misalnya gini, ini ada dua pegas nih. Ini yang disebut dengan susunan seri. Di sini ada K1, ada K2 misalkan. Maka rumusannya apa? 1 per K seri itu akan sama dengan 1 per K. Sorry, di sini saya hapus dulu. Jadi kita perbaiki dulu sebentar. Nah, jadi rumusannya ini adalah 1 per K1 ditambah 1 per K2. Jadi seper ya di situ ya. Jadi nanti tinggal kalian jumlahkan. Nah, yang kedua ada apa? Ada susunan paralel. Kalau susunan paralel itu dia ke samping. Nah, seperti ini modelnya. Nah, nanti kita kasih beban di sini. Ini ada K2 misalnya, di sini ada K1. Kalau yang paralel itu tinggal kalian tambahkan saja. K paralel itu sama dengan K1 tambah K2. Nanti tinggal seterusnya. Oke, ini kalau dalam susunan pegas. Nanti bagaimana cara ngerjainnya? Berarti kalian sederhanakan dulu semua yang ada di sini. Nah, sederhanainnya gimana? Berarti satu-satu nih. Kita cek. Nah, sekarang kita lihat yang A. Cara ngerjainnya itu yang paling gampang itu adalah kalau susunan kayak begini, ini kalian paralelkan dulu. Ini paralel dulu nih.
Kalau paralel kan tinggal kalian tambahin aja ya, berarti 150 ditambah 150. Maka yang di atas ini menjadi 300 N per M. Nah, baru gimana? Ini nanti susunannya itu jadi ini satu. Jadi rangkaiannya seri. Maka ini dengan ini menjadi seri. Nah, berarti kalau yang A, kita akan dapat nilainya adalah, ini yang KA ya. Kita akan dapat nilainya itu adalah 1/300 ditambah dengan 1/, ya, 150. Ini sorry 1/KA ya. Jadi biar kalian mudah. Maka kita akan rubah ini, samakan penyebutnya, berarti 1/KA nilainya itu sama dengan per 300 aja ya. Ini 1, ini 2. Berarti ini kalau 1/KA ini jangan lupa dibalik. Kalian balik ya, berarti di sini ada KA. Berarti ini juga dibalik, berarti di sini ada 300 dibagi dengan jumlahin jadi 3. Maka di sini nilainya adalah 100. Oke ya. Di sini ada 100 N per M. Ini untuk KA. Nah, sekarang kita cek yang B. Nah, yang B kayaknya modelnya sama nih. Berarti yang ini dulu kita sederhanain. Berarti ini menjadi 600, ya kan? Ini dengan ini, berarti rangkaian seri. Berarti ada nilainya adalah 1/KB akan sama dengan 1/600 ditambah dengan 1/300. Maka nilainya akan menjadi, nah, 1/KB per 600. Berarti di sini 1 ditambah 2. Oke ya, berarti 1 tambah 2, berarti di sini ada KB dibalik langsung ya, berarti 600 dibagi dengan 3. Maka nilainya akan menjadi 200 N per M. Maka tinggal kita masukin ke dalam persamaan tadi. Kan F dengan K itu kan berbanding lurus ya, karena yang ditanya FA bagi FB, berarti FA per FB, maka nilainya akan menjadi akar dari KA dibagi dengan KB. Nanti tinggal kamu masukin aja. Berarti akar dari KA-nya tadi kita dapat adalah 100 dibagi dengan 200. Ini kita coret aja. Berarti FA per FB itu kita dapat adalah akar 1 ya 1 ya kan? Dibagi dengan akar 2 tidak bisa diakarin, berarti tetap tulis kalian akar 2. Maka perbandingan FA banding FB itu nilainya adalah 1 dibanding akar 2. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Oke, demikian untuk frekuensi dan periode untuk pegas. Kita lanjutkan nanti untuk materi selanjutnya. Jangan lupa belajar dan terima kasih.